Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Effendi, NIM 1119095, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji statistik korelasi parsial. Oke, pertama, pengertian tentang korelasi parsial. Kata korelasi sendiri yakni memiliki makna salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih, sedangkan kata parsial yakni sebagian dari suatu keseluruhan. Pengertian korelasi parsial menurut para ahli. Korelasi parsial atau partial correlation merupakan perluasan dari korelasi sederhana atau korelasi Pearson. Jika korelasi sederhana itu melibatkan satu variabel terikat atau dependen dan satu variabel bebas atau independen, maka korelasi parsial melibatkan lebih dari satu variabel bebas dan lebih dari satu variabel terikat. Variabel bebasnya terbagi atas dua penggunaan, yaitu satu variabel bebas sebagai yang memiliki hubungan dengan variabel terikat dan variabel bebas yang lainnya sebagai variabel kontrol, di mana variabel ini diduga mempengaruhi hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dengan demikian, analisis korelasi Pearson merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kuat lemahnya hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas lainnya dikontrol atau dianggap berpengaruh, menurut Irianto 2006. Oke, selanjutnya uji korelasi menurut Winarsunu 2009. Uji korelasi parsial adalah suatu teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji taraf hubungan antara variabel X1 dengan Y pada kondisi variabel X yang lainnya, misal X2, X3, dan sebagainya. Oke, selanjutnya nomor 2, cara menghitung korelasi parsial. Cara menghitung korelasi parsial itu ada 3. Bisa Anda lihat di layar. Maaf untuk yang nomor 3 ketutupan. Untuk RY1-2 itu koefisien korelasi antara Y dengan X1, yang dimana X2 nya itu konstan. Untuk yang RY2.1 itu koefisien korelasi antara Y dengan X2, yang dimana X1 itu konstan, dan R12Y itu sama dengan koefisien korelasi antara X1 dengan X2, yang dimana Y nya itu konstan. Oke, next, selanjutnya nomor 3, contoh soal. Untuk contoh soal langsung saja. Oke, bisa Anda lihat di layar. Di sini saya mengambil contoh dari kasus korelasi sederhana. Seorang mahasiswa bernama Andi melakukan penelitian dengan menggunakan alat ukur skala. Andi ingin meneliti tentang hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika terdapat faktor tingkat stres pada siswa yang diduga mempengaruhi akan dikendalikan. Dengan ini Andi membuat dua variabel, yaitu pertama kecerdasan anak dan yang kedua prestasi belajar, dan satu variabel kontrol yakni tingkat stres. Bisa dilihat tabel tabulasi data kecerdasan anak, prestasi belajar, dan tingkat stres. Untuk selanjutnya langkah-langkah cara menghitung contoh soal yang tadi, bisa langsung dibuka aplikasi SPSS
Oke, silang langsung klik yang kiri bawah variabel view, nama pertama diisi kecerdasan. Kemudian yang nomor 2 diisi prestasi, yang ketiga diisi stres. Untuk label yang pertama diisi kecerdasan anak. Untuk label 2 diisi prestasi belajar. Yang ketiga diisi tingkat stres. Untuk desimal di 0, dinolkan seperti ini. Kalau sudah, langsung ke pojok kiri data view. Untuk angka yang dimasukkan ke kecerdasan anak, prestasi, dan tingkat stres bisa dilihat ini. Berhubung saya untuk mempersingkat waktu, saya kopas 1 sampai 12. Kemudian buka aplikasi SPSS di blok 1 sampai 12, kemudian paste seperti ini. Untuk yang prestasi belajar sama caranya, di blok 1 sampai 12 di copy, kemudian buka SPSS di blok 1 sampai 12, paste seperti ini. Dan sama, tingkat stres juga sama. Di blok 1 sampai 12. Oke, selesai. Sekarang untuk menentukan korelasi parsial, yang ini tekan analyze correlation partial, akan muncul seperti ini. Untuk kecerdasan anak dipindahkan ke variabel, klik yang arah panah ini. Untuk yang prestasi belajar sama ke variabel, dan untuk yang tingkat stres dipindahkan ke controlling form seperti ini. Selanjutnya klik option, beri tanda centang ke mean and standard deviation, zero order, kemudian continue. Setelah itu pilih yang to toilet dan beri tanda centang ke display. Oke, maka akan muncul seperti ini. Deskripsi statistik itu maksudnya min itu rata-rata kecerdasan anak, rata-ratanya itu 29,58. Prestasi belajar itu 52,17. Tingkat stresnya itu 28,33. Untuk standar deviation 6, untuk kecerdasan anak 6,445. Untuk prestasi belajar 3,810. Untuk tingkat stres 3,025. N adalah jumlah tabel kecerdasan anak itu 12, prestasi belajar 12, dan tingkat stresnya 12. Untuk yang ini correlation non, ini maksudnya kecerdasan anak yang berkorelasi antara kecerdasan anak dengan prestasi belajar yang sebelum dimasuki oleh tingkat stres. Kalau yang kedua ini korelasi antara kecerdasan anak dengan prestasi belajar yang sudah dimasuki oleh tingkat stres. Oke, untuk hipotesis, rumusan hipotesis penelitian dalam uji korelasi parsial.
HO itu 0, hipotesis 0, hubungan antara kecerdasan anak dengan prestasi belajar dengan tingkat stres sebagai variabel kontrol tidak signifikansi. HA, hipotesis alternatif, hubungan antara kecerdasan anak dengan prestasi belajar dengan tingkat stres sebagai variabel kontrol signifikansi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial. Signifikansi 2 telet. Jika nilai signifikansi 2 telet itu lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. 2. Jika nilai signifikansi 2 telet lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dalam uji korelasi parsial di atas, diketahui bahwa kehadiran variabel tingkat stres sebagai variabel kontrol pada output yang kedua tidak akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara kecerdasan anak dengan prestasi belajar karena tidak ada signifikansi. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan variabel kecerdasan anak dengan prestasi belajar tidak ada hubungannya dengan tingkat stres pada anak. Oke, cukup sekian presentasi dari saya tentang uji statistik korelasi parsial. Bila ada kata yang kurang berkenan atau kurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.